Baik, untuk video kita kali ini adalah mengenai hukum Hess. Nah, hukum Hess ini untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh si Germain Henry Hess. Beliau adalah ahli kimia berkebangsaan Swiss. Apa kata beliau? Yaitu kalau reaksi yang dibebaskan atau diperlukan pada suatu reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi. Nah, untuk hukum Hess ini ada 3 cara sebenarnya. Nah, yang pertama diagram siklus terlebih dahulu. Nah, ini misalnya kita mencari delta H1. Ini A ini adalah keadaan awal, yang B ini adalah keadaan akhir. Maka untuk mencari delta H1 dimulai dari keadaan awal lalu diakhiri dengan keadaan akhir. Nah, seperti ini. Maka delta H1 itu bisa sama dengan, mulai dari yang awal sini, delta H2 ditambah delta H3 ditambah delta H4. Nah, kemudian delta H1 itu bisa juga dengan cara delta H5 ditambah delta H6. Nah, seperti itu. Ini untuk panahnya apabila sesuai dengan arahnya panahnya. Nah, kemudian kita lanjutkan contoh di sini ada. Nah, seperti ini. Tentukan reaksi dari Q ke R. Delta H reaksi dari ini ya, Q ke R artinya delta H1. Nah, ini keadaan awal. Ini keadaan akhir. Bagaimana cara menentukannya? Nah, kemudian kita lihat di sini keadaan awal. Untuk keadaan awal menjadi keadaan akhir kan mulai dari sini. Nah, terus sampai ke R ini. Nah, maka kita lihat di sini, maka untuk mencari delta H1 itu sama dengan ini ke sini ya. Nah, maka delta H2. Nah, ini panahnya kebalik ini, berlawanan. Maka kurang delta H3. Ini delta H4 nya sesuai panahnya, tambah delta H4. Nah, ini dari T ke R ditambah delta H5. Nah, seperti itu. Kemudian ada contoh soal lagi seperti ini, misalnya perhatikan diagram siklus di bawah ini. Nah, kemudian yang ditanya adalah delta H3 berapa kilojoule. Nah, kalau dilihat dari sini, kalau ini dari ke sini, nah ini keadaan awal, ini keadaan akhirnya. Maka dimulai dari delta H1 lalu ke delta H2. Nah, delta H1 lalu ke delta H2. Jadi delta H3 itu sama dengan, jadi mulai sini ya. Nah, di sini ini ke sini. Nah, delta H1 karena ini sesuai panahnya, jadi positif kan delta H1 yang positif. Nah, kemudian ini panahnya tidak sesuai nih, berlawanan ke sini, maka negatif delta H2. Sama dengan delta H1 berapa nilainya? 66,4 kilojoule dikurang, nah dalam kurung negatif 114,1 kilojoule. Maka sama dengan ini negatif kayak ini jadi positif kan, positif 114,1
108,5 kilojoule. Bisa seperti itu. Atau kita memandangnya dari sini, boleh juga mencarinya, membuat rumusnya itu. Nah, kalau kita mulai sini bisa juga, maka delta H1 itu sama dengan delta H3 ditambah delta H2. Coba ya. Delta H1 ini misalnya ini delta H1, maka delta H3 ini sesuai panahnya ditambah delta H2. Nah, delta H3 tadi kan X ditambah delta H2 negatif 114,1 kilojoule. Delta H1 66,4 kilojoule. Maka mencari X sama dengan 66,4 kilojoule, 66,4. Nah, ini kan pindah ruas nih, jadi positif 114,1 kilojoule, maka sama dengan positif 180,5 kilojoule. Nah, bisa juga seperti itu caranya. Jadi yang perlu kalian ingat, kalau misalnya ditanya yang di sini ya, kita ulangin lagi. Nah, di sini. Nah, maka keadaan awal, mulai ini keadaan awal, ini keadaan akhir. Dimulai dari keadaan awal, terus keadaan akhir. Keadaan awal di sini sesuai panahnya delta H1. Nah, ini berlawanan, berarti ini negatif. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut ke diagram tingkat energi. Jadi hukum Hess itu bisa diselesaikan dengan diagram tingkat energi juga. Nah, misalnya di sini, ini delta H, proses delta H ini dari delta H1, delta H2, delta H3, maka sesuai dengan gambarnya, delta H itu sama dengan delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3. Nah, seperti itu. Keadaan awal, keadaan akhir, jalan menuju dari keadaan awal, keadaan akhir tadi adalah delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3. Berikutnya, contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan perubahan entalpi reaksi. Nah, ini reaksi kimianya. Diketahui diagram entalpinya seperti ini. Pertanyaannya itu adalah delta H reaksi dari Cu ditambah O2, Cu ditambah O2 menjadi 2 Cu2, berarti delta H3 yang ditanya ini. Nah, yang ditanya adalah delta H3. Kenapa? Karena yang ditanyakannya adalah dari 2 Cu ditambah O2 menjadi 2 Cu2. Berarti yang ditanya ini delta H3 berapa. Pertanyaannya delta H1 nya berapa. Nah, delta H1 ini kan dari sini ke sini, itu delta H1 sama dengan negatif 787, apa ini satuannya, kilojoule ya, kilojoule. Kemudian untuk delta H2 nya, nah ini delta H2 nya, jadi dari sini ke sini dengan nilai yaitu 221 kilojoule. Nah, kalau di rumusnya itu delta H1 itu sama dengan nih, delta H1 dari sini ke sini itu adalah penjumlahan dari delta H2 ditambah delta H3. Delta H2 ditambah delta H3. Kalau ditanya mencari delta H2, nah kita buat rumusnya dengan cara matematika, atau kita masukkan angkanya terlebih dahulu, terserah, atau kita masukkan angkanya ya. Nah, misalnya di sini delta H1 sama dengan negatif 787 kilojoule, sama dengan delta H2 negatif 221 kilojoule ditambah delta H3. Maka delta H3
itu sama dengan negatif 787 kilojoule. Nah ini pindah ruas ini, jadi positif 221 kilojoule matematikanya ini. Nah sama dengan setelah dihitung sama dengan negatif 566 kilojoule. Nah seperti itu.